Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang mengelola kartu aset tetap. Sebelumnya, pengertian dari aset tetap sendiri adalah berdasarkan SAK etap tahun 2009, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Sedangkan menurut dalam perpajakan, sebagaimana tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, aset adalah harta berwujud yang dapat disusunkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi berdasarkan pengertian ini, contoh dari aset tetap itu adalah ada seperti lemari, kursi, mesin, kendaraan, bangunan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari aset tetap ya, karena dan barang-barang tadi saya sebutkan itu adalah memiliki masa manfaat 1 tahun. Beda antara perlengkapan dengan aset tetap ya. Kalau misalnya perlengkapan itu masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Tapi kalau misalnya aset tetap masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Dan aset tetap itu disusutkan. Jadi dia bukan barang habis pakai. Contohnya saja misalnya kendaraan. Nah, kendaraan misalnya kita beli di tahun 2015, kita gunakan sampai dengan tahun 2020, kendaraan itu tetap memiliki wujud yang sama. Cuma bedanya kalau di tahun 2015 awal beli itu tidak terlalu banyak kita melakukan perawatan, sedangkan di tahun 2020 membutuhkan perawatan lebih karena manfaatnya itu mulai berkurang. Nah, itu adalah istilahnya disusutkan. Nah, harga perolehan aset tetap yaitu adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tersebut siap digunakan. Nah, harga perolehan aset tetap meliputi semua pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap dan pengeluaran lain sampai aset tetap siap digunakan. Harga perolehan meliputi harga beli, biaya angkut, pajak yang harus dibayar, biaya pemasangan, biaya uji coba, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah untuk harga perolehan aset tetap adalah seluruh biaya yang melekat sehingga aset tersebut sampai kepada kita. Misalnya kita beli kendaraan itu ada pajaknya. Nah, itu berarti masuk sebagai biaya perolehannya kendaraan. Atau misalnya kita beli lemari ada pemasangannya. Nah, itu masuk sebagai harga perolehan lemari. Nah, kategori aset tetap sendiri ada 2. Yang pertama, aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud yaitu aset tetap yang secara fisik dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan. Atau contohnya adalah yang bisa kita lihat seperti yang tadi saya bilang, lemari, kursi, dan segala macamnya. Untuk kelompok aset tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset yaitu aset yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak memiliki bentuk fisik. Nah, contohnya adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset, dan pengembangan biaya ditangguhkan, serta hak penguasaan sumber alam.